makanya kesannya singkat. Nanti kita lihat coba contohnya. Baik, berikutnya ciri-ciri ya. Setelah kita ketahui pengertian seperti itu ya. Jadi kalau kita pengertian seperti itu, jadi tafsir yang singkat menyajikan penafsiran ya kepada pendengar ya, itu hanya fokus kepada apa yang dilihat, kata-kata yang sulit daripada itu, hanya fokus itu saja. Jadi itu diusahakan untuk menjelaskannya secara secara pas. Nah, jadi lebih daripada kajian, kalau menurut saya lihat itu lebih kepada kajian kebahasaan ya. Kalau ada kebahasaan dari sisi Arab mungkin tidak diketahui ya, akan dijelaskan sampai pada bahasa Arab ini kan ada hal-hal yang tidak diketahui juga oleh para sahabat ya, istilah-istilah yang memang itu asing di kalangan mereka, tidak digunakan di antara mereka, tapi kabilah lain atau suku lain juga mengetahui ya istilah-istilah yang digunakan itu, sehingga bisa tersampaikanlah informasi, yaitu dengan menjelaskan tafsir ya daripada ayat yang dipahami ataupun disampaikan itu. Nah, kemudian ciri-cirinya ya, cara kerjanya itu berbeda dengan metode tafsir lainnya ya. Cara kerjanya yaitu dia mengikuti urutan ayat sesuai dengan urutan yang ada dalam mushaf. Jadi kalau tafsir Ijmali ini dari awal ya sampai akhir ya, dari runtut tidak meloncat ya. Itu sama seperti kita mengaji ya, mengaji daripada Al-Fatihah juz 1 ya. Terus begitu juga penyajian tafsir Ijmali begitu. Apakah sama dengan terjemahan? Tidak ya. Kalau terjemahan dia hanya fokus kepada kata-kata yang ingin diterjemahkan. Kalau tafsir ini Ijmali ini dia semi-semi terjemahan. Terkadang terjemahan juga sudah memakai tafsir. Jadi maksud yang disampaikan itu terkadang begitu ya. Tapi ada juga yang terjemahan hanya berdiri pada terjemahan, bukan berdiri pada tafsir. Nah, jadi urutannya begitu cara kerjanya, kemudian menyerupai terjemah maknawi, sehingga mufasir tidak berpegang pada makna kosakata. Nah, jadi ketika kita melihat terjemahan itu harfiah ya. Kitabun buku misalnya yang lain istilahnya. Jadi kadang ada yang ditunjuk atau diarahkan kepada sesuatu yang sifatnya memang dituntut untuk diterjemahkan secara tafsir ya. Terjemah maknawi maknanya. Jadi terkadang tidak seperti itu ya, disampaikan secara zahirnya, secara kosakatanya. Terkadang pun ada yang diminta untuk menafsirkannya itu secara tafsir ya, menerjemahkan secara tafsir. Bedakan ya tafsir dengan terjemah. Tafsir itu lebih kepada maksud daripada syari ya, daripada yang mengatakan yaitu Allah SWT. Tapi terjemah itu juga menjelaskan kosakata dalam Al-Quran ya. Tapi dia hanya sebatas daripada yang dilingkup oleh sebuah kata itu. Kemudian cara kerjanya mufasir lebih menekankan pada penjelasan makna umum ya. Mufasir lebih mengedepankan kepada penjelasan makna umum. Jadi seseorang mufasir ya, kalau mengambil teknis seperti ini, dia hanya menjelaskan makna yang umum saja, tidak perlu dia merincikan ya. Merincikan sesuatu itu dengan serinci-rincinya, tapi hanya fokus pada makna yang umum saja. Nah, kemudian apabila dibutuhkan ya, misalnya perlu nih untuk memahami sebuah maksud dari ayat itu, maka boleh si mufasir menyebutkan asbabun nuzul ya, daripada ayat yang ingin ditafsirkan itu.
Nah, tapi kalau penggunaan asbabun nuzul ini lebih kepada yang menggunakan metode tafsir tahlili ya. Kalau kita lihat seperti yang tahlil ini kan detail dia, rinci dia. Biasanya asbabun nuzul itu disebutkan ya. Kalau ijmali ini kalau memang perlu sekali ya silahkan disebutkan ya, yaitu asbabun nuzulnya. Penafsirannya tidak begitu jauh dengan siyak Al-Quran ya. Begitu pula dengan bentuk kosakata dan ujaran yang digunakan. Di langkah-langkah seperti itu dia tidak jalan terlalu jauh, dia hanya di sekitaran daripada kosakata yang ingin disampaikan itu. Bisa bermakna derivasinya, bisa bermakna muradifnya atau sinonimnya ya, yang mendekati kepada dia. Jadi model tafsir ijmali ini seperti itu. Nah, tafsir ijmali ini ya, ini yang digunakan di awal-awal. Pada awal-awal perjalanan Al-Quran itu tafsir ijmali yang digunakan. Karena Nabi juga demikian. Sekarang ada para sahabat yang tidak mengerti ya. Tidak mengerti makna dari sebuah kata, maka diperlukan ya untuk penjelasannya langsung, yang Rasul di sini menempati posisi sebagai penjelas ya ataupun penafsir langsung kepada kata-kata yang muskil ya, kata-kata yang susah dipahami oleh para sahabat pada masa itu. Nah, ini gambaran tafsir ijmali. Tafsir ijmali pandangannya tidak terlalu tebal ya, artinya tafsirnya itu tidak membutuhkan kertas yang banyak, dia hanya sampai mungkin ada yang paling sedikit 1 jilid saja ya, ada yang sampai 2 jilid, dia tidak sampai berjilid-jilid ya. Tafsir ijmali dia gambarannya sudah demikian. Di awal-awal juga digunakan ya oleh Nabi Muhammad SAW dalam menjelaskan itu. Nah, sampai hari ini juga kalau kita mengaji tafsir ijmali itu sama dengan kita membaca terjemahan ya. Kita sama dengan membaca, kita tidak hilang fokus. Kita tidak hilang fokus dalam membaca tafsir ijmali. Jadi apa yang disampaikan oleh ayat itu kita langsung paham ketika membaca tafsirnya, itu tafsir ijmali. Tapi kalau dengan tafsir tahlili itu kadang-kadang itu sudah kemana-mana gitu ya, sudah terlalu luas. Dia terkadang sudah pecah konsentrasinya kemana-mana. Tafsir ijmali ini ya secara global, penjelasan secara global itu tidak terlalu terbelit-belit ya ataupun lari ke sana. Nah, secara perkembangan tafsir dimulai pada masa Nabi dan para sahabat ya, penafsiran Al-Quran pada saat itu secara ijmali artinya tidak memberikan rincian yang memadai dalam tafsir. Mereka umumnya sukar menemukan uraian yang detail karena itu tidak keliru ya. Apabila dikatakan bahwa metode ijmali merupakan metode tafsir Al-Quran yang pertama kali muncul dalam kajian tafsir Al-Quran. Ini ada telepon sebentar. Gimana cara mengajar? Telepon. Ya, baik. Jadi jadi secara sederhana ya, inilah model ya, ataupun metode yang pertama sekali muncul dalam tafsir Al-Quran. Jadi kalau dikatakan metode apa yang pertama sekali muncul, nah metode inilah yang digunakan. Nah, makanya ya kenapa begini ya, seperti ini ya, awal-awal itu yang penting kan paham, laksanakan. Nah, begitu karakter para sahabat di awal begitu ya, mengerti, paham, laksanakan. Nah, jadi sederhana ya, ketika melihat satu kata misalnya yang sulit untuk dipahami, dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, mengerti, paham, laksanakan. Nah, itu karakter para sahabat di masa-masa awal. Nah, ini berikutnya kelebihan dan kekurangan ya. Kekurangannya
menjadikan petunjuk Al-Quran bersifat parsial. Betul, betul, betul. Kenapa parsial? Artinya dapat mengambil gambaran itu setengah-setengah. Misalnya bicara tentang masalah penciptaan langit dan bumi misalnya. Tidak melihat ayat secara keseluruhan, secara tematik yang lain misalnya. Ya, memang betul ya. Kita hanya mendapat pengetahuan di sini sebagian, sana sebagian. Benar kalau dikaitkan dengan dibandingkan dengan metode tematik ya teman-teman. Kemudian tidak membuka ruang untuk mengemukakan analisis yang memadai. Ya benar, itu kurangnya demikian. Jadi tidak ada ruang ya untuk menganalisis. Jadi hanya lihat kepada riwayat ya, tafsir bil maksud, lihat kepada riwayat daripada hadis ya, ataupun langsung mengkonfirmasi dengan Al-Quran sendiri ya. Jadi langsung dia tidak memberi analisis yang begitu panjang. Nanti kita lihat contohnya ya. Kemudian ini sambil saya jelaskan, kalau ada yang bertanya silahkan ditulis di kolom chatnya yang ada di layar masing-masing. Tulis saja di situ, nanti kita akan respon. Ya. Kemudian kelebihannya memiliki karakter yang mudah dimengerti. Nah, ini bahasa mudah dimengerti ini adalah bahasa umum ya. Insya Allah ini akan terlingkup ataupun masuk dalam kelompok mudah dimengerti ini, yaitu orang-orang yang awam ya. Orang-orang yang awam juga akan mudah mengerti. Jadi seolah-olah dia baca terjemahan. Ya. Baca terjemahan. Karena terjemahan itu lari daripada kata yang diminta ya. Untuk mendekati pemahaman dia masuk ke tafsir. Kadang-kadang begitu. Kemudian tidak mengandung elemen penafsiran Israiliyat. Nah, ini ada yang menyebutkan seperti ini, tapi saya belum setuju ya. Tidak mengandung elemen penafsiran Israiliyat. Ada yang tulisan menyebutkan tafsir ijmali karena saking padatnya, saking globalnya, saking ringkasnya itu, jadi tidak ada ruang untuk disusupi ya Israiliyat. Nah ini perlu adanya kajian ulang ya, perlu adanya kajian ulang. Karena kemarin yang sudah kita teliti ya di tafsir Jalalain pada kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu. Nah itu juga ada ya disebutkan tentang cerita yang bersumber dari Israiliyat. Apa Israiliyat itu maksudnya? Yaitu cerita daripada Yahudi ya yang tersisipi ataupun masuk ke dalam penafsiran Al-Quran itu namanya Israiliyat. Kalau dalam kajiannya itu biasanya kajian Israiliyat ya. Kalau dalam ulumul Quran ada kajian yang bernama Israiliyat. Artinya di situ adalah cerita-cerita atau kisah-kisah yang masuk ke dalam penafsiran, dan juga ada juga yang memberikan dengan nama dakhil ya. Dakhil Quran, ilmu dakhil itu membahas tentang itu juga. Ada sisipan-sisipan yang masuk ke dalam Al-Quran yang diambil oleh para mufassirin untuk menjelaskan maksud daripada ayat tersebut, yaitu dengan menambah perlengkapan daripada Israiliyat ini. Nah, kemudian yang ketiga, kelebihannya lebih mendekati bahasa Al-Quran. Ya, benar ya. Karena dia fokusnya hanya terjemahkan. Kalau memang terjemahan tidak bisa memenuhi, dia langsung ke ininya, langsung ke tafsirnya, langsung ke maksudnya langsung. Dia lebih mendekati bahasa Al-Quran. Makanya kalau orang mau cepat belajar itu kayak kita misalnya, standar kita itu sebenarnya tafsir ijmali itu memang sudah di kepala itu ya, sudah paham ya. Ketika orang misalnya yalina amanu khudhu zinatakum inda kulli masjid ya, wahai orang beriman khudhu zinatakum inda kulli masjid ya, ambil atau pakai perhiasan ketika ke masjid. Itu maksudnya bagaimana? Nah, kalau dengan tafsir ijmali itu akan langsung to the point terus ya, tidak kemana-mana begitu ya. Jadi saran saya sih sebenarnya bagi kita nih orang-orang
orang-orang prodi IKT itu, tafsir ijmali ini harus kita baca selalu ya. Jadi sambil kita baca Al-Quran ya, kita baca. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa langsung memahami maksud daripada ayat-ayat. Nah, bicara tafsir itu bicara ataupun usaha untuk menyampaikan maksud daripada Allah Subhanahu wa taala melalui kalamullahnya ya kepada umat manusia yang berisikan hidayah. Jadi kita menyampaikan, kita ini adalah orang semacam apa ya? Apa kita bahasakan ya? Jadi kita tuh semacam orang yang menyampaikan isi-isi Al-Qur'an itu ya dengan metode-metode tafsir gunanya untuk memberikan hidayah kepada umat manusia. Itu tugas kita. Itu tugas yang berat sebenarnya. Nah, jadi kelebihannya seperti itu. Nah, kemudian kitab tafsir yang menggunakan metode tafsir ijmali ya. Nah, ini diantaranya ya seperti ini ya. Tafsir Jalalain, dua orang pengarangnya, Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli ya. Kemudian tafsir Al-Quran Karim, Al-Quran Azim karya Muhammad Farid Wajidi. Kemudian Safwah Al-Bayan lil Ma'anil Quran karya Syekh Hasan Muhammad Mahfuz ya, Makhluf. Kemudian berikutnya adalah Tanwir Mikbas min Tafsir Ibnu Abbas karya Ibnu Abbas ya, yang dihimpun oleh Fairuz Zabadi. Ini yang membuat tafsir Ibnu Abbas ini bukan Ibnu Abbas langsung ya. Ibnu Abbas kan sahabat ya. Beliau tidak mengumpulkan penafsiran-penafsiran jangan ada pandangan ataupun pemikiran Ibnu Abbas karena masa itu kan belum ada pembukuan dan lain sebagainya. Kemudian tafsir Al-Wasit ya karya Lembaga Pengkajian Universitas Al-Azhar Mesir ya. Kemudian tafsir Muyassar ya, Syekh Abdul Jalil. Tafsir yang terakhir tafsir Mukhtasar ya. Nah, itu yang istilahnya Muyassar, Mukhtasar, Wasit ya. Tafsir Jalalain itu sesuatu tafsir yang tampilannya itu ijmali ya, tidak mendetail. Kenapa tidak mendetail ya? Tidak perlu mendetail, yang penting sudah disampaikan maknanya ya sudah cukup ya. Nah, kemudian contoh tafsir ijmali. Ini contohnya. Ini kesimpulannya ya. Ya, sebelum kita kesimpulan, kita lihat contohnya. Nah, perhatikan contohnya. Ini sudah terlihat di layar kaca masing-masing. Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Nah, ini tafsir Jalalain ya. Tafsir Jalalain, Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin ya. Nah, coba perhatikan bagaimana tampilannya. Alhamdulillah, jumlah khabariyah kusida biha asana ya. Kalimat khabar, kalimat informasi yang dimaksud dengannya asana, puji-pujian ya. Allah, pada Allah, bimatmuniha, kandungannya ala annahu ta'ala malik. Bahwasanya Allah Ta'ala malik, raja di jami'il hamdi ya. Pada semua pujaan min khalqi ya. Minal khalqi ya. Daripada makhluknya atau mustahik ya, lianna yahmaduhu wallahu a'lam. Wallahu a'lama 'alal ma'bud biha. Jadi secara sederhananya ini ya, Allah lah yang memiliki seluruh puji-pujian dan Allah lah yang berhak dipuji dari setiap makhluk ya. Alal ma'bud ya, bihaq dengan kebenaran. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Nanti kajian kawaid tafsir nanti ini apa namanya? Alif al ini ma'rifah. Tapi kenapa diterjemahkan dalam terjemahan itu segala puji? Mana rahasianya? Kenapa alif al itu mempunyai segala puji? Di sini kan nggak disebut ya. Dalam tafsir Ijmali itu nggak disebut rahasia-rahasia seperti itu. Tapi kalau kita baca tafsir lain ya, yang menggunakan misalnya kawaid tafsir itu akan disebut makna segala. Jadi disebut begitu. Nah, ini model tafsir Ijmali seperti ini dia, tidak terlalu kemana-mana begitu ya, langsung to the point. Jadi alhamdulillah jumlah khabariyah sudah biha as-sana Allah ya. Pujian kepada Allah bimatmuniha ala annahu ta'ala malik li jami'il hamd. Nah, jadi Allah itu adalah yang memiliki bagi seluruh puji-pujian itu Allah. Diberikan rezeki hadiah oleh orang lain. Alhamdulillah, puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Ai malik ya. Jami'il khalq minal insi wal jinni wal malaikah wat dawab wa ghairihim. Wa kullu minha yatluqu alaihi alam. Yuqal alamul ins, alamul jin, ila ghairi dzalik. Wa qalaba fi jam'ihi bil ya, bil ya wan nun ya. Alamin bil ya wan nun. Ulil ilmi ala ghairihi wa huwa minal alamati li'annahu alamat ala mujidihi. Ya, sudah. Jadi Rabbul Al-Alamin. Rabbul Alamin. Alamun satu alam, alamani dua alam, alamuna banyak alam karena dia berusaha pada idhafah ya. Mudhafun ilaih ya. Rabb mudhaf ya, mudhafun ilaih Rabbul Alamin. Nah, jadi alamin berubah daripada waw dengan nun menjadi ya sama nun ya. Ini semua alam. Ternyata alam itu bukan alam kita saja ya. Alam itu ada juga alam manusia ya. Alam jin ya, alam malaika ya. Alam dawab ini binatang melata ya. Hewan-hewan semuanya. Kula minha yutlaqu alaihi alam. Nah, jadi semua ini punya alamnya. Dikatakan alam manusia, alam jin dan seterusnya. Nah, jadi seperti itulah tafsir tafsir Ijmali seperti itu. Arabil alamin jelaskan alamnya itu alam apa aja ya. Alam jin, alam malaikat, alam itu dan seterusnya. Nah, kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim ay zi rahmah wa hiya iratul khair li ahlihi. Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahim ya ay yaitu zi rahmah yang memiliki rahmat wa hiya iratul khair li ahlihi, yaitu kehendak ya, iradah kebaikan kepada ahlihi ya, kepada yang memilikinya ya. Nah, kemudian terusnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Ai nakhusuka bil ibadah min tauhidihi wa ghairihi wa natlubul ma'unah 'alal ibadah wa ghairiha. Nah, nanti dalam kajian kawaid tafsir ada rahasia kenapa ini dilakukan. Kenapa enggak na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka misalnya gitu. Kenapa di sini tampilannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Dalam kajian kawaid tafsir itu dijelaskan rahasia-rahasianya ya. Tafsir Ijmali itu tidak ada. Dia hanya menyampaikan seperti ini saja dia. Jadi langsung to the point. Ai nakhusuka bil. Khususkanmu ya Allah
dalam beribadah min tauhid, ya, daripada sisi tauhid, ya, wa ghairihi, selainnya, ya, wa natlubul ma'unah, dan kami mohon pertolongan dalam ibadah. Pertolongan untuk apa? Pertolongan dalam ibadah, wa ghairiha. Paham ya? Dalam tafsir lain itu dikatakan bahwasanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami bersembah, beribadah, ya. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Pertolongan apa? Pertolongan untuk dimudahkan untuk ibadah. Nah, itu maksudnya. Ya. Jadi pertolongan apa yang kita minta? Pertolongan untuk dimudahkan beribadah. Contoh sekarang corona nih, gara-gara corona sah orang berjarak sahnya. Kita minta sama Allah, ya Allah, kami mau beribadah standar seperti dulu lagi, sahnya rapat-rapat. Ya. Kita tolong sama Allah. Nah, itu dia, ya. Pak Ustadz, kalau misalnya wanastain, urusan urusan di luar ini, di luar ibadah, boleh tidak? Nah, itu kan kalau misalnya boleh enggak misalnya kita di luar ibadah. Nah, kalau dalam tafsir ini tidak disebutkan, ya. Dan kita kalau tafsir ijmali itu tidak berani untuk keluar, ya. Tidak berani keluar daripada koridor ini. Jadi kalau disebut begini ya begini, ya. Dia karena abudu wa iyyaka nasta'in. Ai nakhusuka bil ibadah min tauhid wa ghairihi wa natlubul ma'unah lil ibadah wa ghairiha. Khalas, hakaza. Yani mada naqul ma yuqalu fi tafsir Jalalain, ya. Wa khalas nastamir. Ada khamsah, semua sittah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta. Yaqsud huna an'amta, yani nikmah huna, ya. Nikmat yang dimaksud di sini yaitu bil hidayah. Wa yubdal minalladzina bisilatihi ghairil maghdubi. Jadi an'amta di sini ini maksudnya adalah hidayah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang kau beri hidayah. Bil hidayah wa yubdalu minalladzina bisilatihi, dan diganti dengan orang-orang yang kaitannya ghairil maghdubi 'alaihim, bukan orang-orang yang maghdub atas mereka. Wahumul yahud, yaitu yang maghdub itu Yahud. Wala wa ghairadh dhalin wa hum an-nasara, ya. Wa nuqtah al-badal ifadah annal muqtadin laisu yahudan wala nasara wallahu a'lam bissawab. Jadi dikatakan bahwasanya badal, ya, diganti, ya, itu orang yang tidak memperoleh hidayah itu adalah orang Yahudi dan orang Nasara. Wallahu a'lam. Kita malam itu, ya. Wallahu a'lam bissawab. Wa ilaihil marjih wal ma'ab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira daiman abada. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Surah Al-Baqarah, Madinah Madaniyah, mi'ataini wa sittah au sab'ah wa thamanun ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Nastamir ila surah Al-Baqarah. Ya, baik para mahasiswa sekalian, itulah gambarannya daripada tafsir ijmali. Semoga apa yang kita sampaikan ini, ya, menjadi gambaran umum, ya, bagi kita semuanya, anak-anak tafsir, para mahasiswa tafsir, yang kalau mengaji itu tafsir ijmali ini ya seperti itu, sederhana saja, tidak terlalu tidak terlalu membutuhkan
energi yang lebih, tidak butuh analisis, hanya memfokuskan kepada nanti tambahan-tambahan daripada riwayat-riwayat ya yang dimasukkan ke dalam itu. Jadi seolah-olah kita baca terjemahan, tapi sebenarnya bukan terjemahan ya. Itu adalah tafsir ya, tapi tafsir dengan ijmali. Nah, begitu dia. Nah, kemudian berikutnya mungkin ini absen sudah ada. Baik. Adakah yang mau bertanya? Silahkan. Mungkin ada yang mau bertanya, Ustaz. Ya, silahkan. Ya. Jadi kan setahu saya kan metode penafsiran Al-Qur'an itu kan ada 4 ya. Betul. Ada tahlili, terus ijmali, maudhu'i, sama satu lagi apa ya saya lupa. Nah, itu sebagai mahasiswa dasar itu kita lebih baik mempelajari metode yang seperti apa, Ustaz? Metode yang mana terlebih dahulu gitu? Apakah ijmali ataukah tahlili ataukah maudhu'i seperti itu, Ustaz? Oke. Kalau ditanyakan tentang metode yang manakah yang baik bagi pelajar untuk memahami tafsir Al-Quran. Nah, mungkin bagi saya ya pribadi, dan kita juga sudah lihat juga pengalaman-pengalaman orang ya. Jadi tafsir ijmali itu ya, itu yang paling penting awal pijakan kita ya. Jadi ketika kita berhadapan dengan ayat, dengan Al-Quran ya, itu kita langsung tergambarkan yang dimaksud ini, dan itu hanya mudah didapat dengan tafsir ijmali ya. Itu mudah didapat dengan gambaran tafsir ijmali. Nah, memang secara secara kepuasan memang tidak puas ya. Kalau berbasiskan kepuasan, itu tidak puas kita baca tafsir seperti yang ditampilkan tadi, tafsir Jalalain. Itu kan maksudnya sebatas ini saja ya, tidak puas kita baca tafsir yang yang model seperti itu, tidak puas. Jadi to the point dia ya. To the point, tidak bicara kemari, tidak bicara ke sana ya. Dia hanya to the point. Tapi kalau kita mau puas tuh membaca tafsir ya, kalau misalnya yang nggak terlalu tebal, misalnya kita bilang tafsir Ibnu Katsir, misalnya kita bilang ya, tafsir Ibnu Katsir. Kalau kita kita baca tafsir Ibnu Katsir misalnya, itu kan akan nampak dia istilahnya, bagaimana kita bahasakan, keilmiahan, kemajmukan ya, berbagai perbedaan dan lain sebagainya, itu akan nampak dia kalau kita baca misalnya nih salah satunya tafsir Ibnu Katsir misalnya kita baca, itu akan nampak ya. Apakah sudah nampak di layar? Nampak, Ustaz. Oke, sudah terlihat ya di layar ya. Nah, baik. Nah, coba kita bandingkan ini tafsir Ibnu Katsir ya, surat Al-Fatihah. Yuqalu laha Al-Fatihah ay Fatihatul Kitab khattan ya, wa biha tuftatahu al-qiraah fis salawat. Yuqalu laha adzan ummul kitab indal jumhur. Zakarahu Anas. Nah, ada disebut dia. Zakarahu Anas wal Hasan wa Ibnu Sirin. Kariha tasmiyataha bidzalika ya. Qala Al-Hasan wa Ibnu Sirin innama dzalika al-lawh mahfuz. Nah, beda kan rasanya kalau kita baca tafsir Jalalain ya dengan tafsir ini. Jadi keilmiahannya itu muncul di sini. Waqala Hasan al-ayah muhkamat kunna ummul kitab. Liza karya adzan ayu qawlaha ummul Qur'an wa kasabata fi sahih inna Tirmizi wa sahhu
An Abi Hurairah qala salam alhamdulillahirabbil alamin ummul Qur'an wa ummul kitab wa sab'u masani wal Qur'an azim. Yuqaulaha alhamdu wa yuqaulaha as-salatu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam an rabbih. Qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfaini fa idza qala al-'abdu alhamdulillahirabbil alamin qala Allahu hamadani 'abdi. Nah, beda kan rasanya? Beda sekali rasanya ketika kita membaca tafsir Ibnu Katsir. Tapi saran saya ya seperti itu ya. Nah, jadi begini ya, mungkin secara ya Ustaz, kalian minimal dalam kehidupan itu ya bacalah tafsir Jalalain itu sambil pagi. Tapi kalau sudah masuk kajian-kajian ini ya, mungkin ambillah tafsir yang agak sedikit. Nah, inilah ya analisis ya, misalnya tafsir yang tadi, yang tafsir Ibnu Katsir atau tafsir yang lebih luas lagi, yaitu monggo lah. Tapi ini hanya kita gambarkan bagaimana tafsir ijmali itu tampil, dan tafsir inilah yang mengawali semua metode penyampaian tafsir daripada tafsir yang berkembang sampai hari ini. Ijmali disampaikan secara sederhana, dipahami, dimengerti, dilaksanakan. Nah, itu dia yang yang datang berawal-awal datang daripada awal-awal. Nah, begitu ya yang mungkin bisa saya respon terhadap pertanyaan tadi dari teman kita ya. Jadi kalau disarankan yang mana Ustaz, tafsir yang mana ya? Monggo silahkan tafsir ijmali dulu dipelajari, ketika itu sudah paham, insya Allah ketika sudah masuk ke dalam yang lebih fokus itu dipahami. Nah, sebenarnya tafsir yang model seperti Jalalain tadi itu di tingkat aliyah, tingkat SMA itu sudah khatam sebenarnya ya. Sudah sudah dipelajari, sudah dikuasai, jadi tidak perlu bicara lagi. Tapi bagi yang belum misalnya, nah itu silahkan ya, mungkin nanti membaca itu sebagai gambaran saja. Nah, baik, itu saja yang bisa saya respon terhadap pertanyaan tadi dari teman kita. Baik, 42 orang yang hadir. Apakah ada lagi kira-kira yang ingin bertanya? Izin masuk lagi, bisa? Ya, silakan. Ya, tapi bukankah sebaiknya ketika kita mau mempelajari sesuatu yang bahasanya langsung langsung dapat intinya gitu, lebih baiknya bukannya harus mengerti akar dari inti tersebut? Ya, baik. Apakah baiknya ketika kita ingin mengetahui sesuatu itu lebih bagus kita masuk kepada akar permasalahannya? Nah, kan itu kan pertanyaannya begitu kan? Ya. Nah, jadi tampilan Al-Quran ini berbeda ya. Tampilan Al-Quran ini berbeda dengan tampilan yang lain begitu. Di Al-Quran ini kan secara urutannya saja itu kan tidak maksudnya tidak satu kelompok. Ketika bicara judul surat misalnya Al-Baqarah, tapi dalam surat itu ada cerita Nabi Adam, ada cerita Nabi Isa, jadi bercampur-campur. Sudah kita baca kisah misalnya ini, kemudian pindah cerita lain lagi, maka tidak akan menemukan akar itu ya. Ini sebenarnya cerita apa dulu? Kita cerita bicara masalah permusuhan Adam sama iblis. Nanti di ayat lain juga ketemu juga itu. Nah, ini akarnya mana dulu sebenarnya? Nah, kalau untuk bicara akar, nah itu lebih kepada maudhu'i dia. Maudhu'i itu dia bicara kepada hakikat daripada sesuatu permasalahan yang ingin dikaji. Dikumpulkanlah ayat-ayat misalnya yang berbicara masalah permusuhan Adam sama iblis misalnya, dikumpulkan itu. Setelah dikumpulkan, lalu akan ditariklah poin-poinnya, lalu ditemukanlah akar permasalahan. Oh, ini dia. Nah, begitu. Nah, jadi kalau untuk tujuannya menemukan akar permasalahan di sebuah masalah, misalnya tema dalam Al-Quran itu caranya seperti cara maudhu'i, ya. Caranya dikumpulkan semuanya, ya. Lalu nanti ditampilkan dengan tampilan yang sudah
dianalisis. Nah itu lebih bagus. Nah itu memang kajiannya kajian agak sedikit ini ya, sudah maju, dan itu kan metode itu kan lahir pada tahun 19 abad ya, abad 19 ya, abad 20. Itu metode maudhu'i itu lahir ya daripada Azhar, kemudian berkembang sampai hari ini juga orang masih menggunakan itu. Nah, jadi kalau untuk melihat akar permasalahan itu lebih cocok dengan menggunakan tafsir dengan metode maudhu'i atau metode tematik. Tapi kalau ijmali ini hanya melihat secara keseluruhan saja. Yang kita hadapi ini adalah Al-Quran yang susunannya kalau kita lihat itu tidak beraturan tematiknya. Kadang-kadang itu satu surat terdiri daripada bermacam-macam campuran-campuran cerita ya. Kenapa model cerita, Pak? Karena dengan model cerita itu mudah dipahami oleh orang. Model cerita itu sangat mudah dipahami oleh orang lain. Nah, kita itu harus pandai melihat mana rahasia yang terdapat dalam cerita itu. Nah, begitu ya. Kalau bicara soal hakikat ataupun inti permasalahan, itu bagusnya kita gunakan metode tafsir tematik atau maudhu'i. Nah, begitu mungkin respon saya yang bisa saya sampaikan. Baik, silahkan. Ada lagi yang mau bertanya? Ini karena waktu baru aja selesai azan, kita salat dulu ya. Sekitar berapa nih? 259 ya, 259. Kita ambil waktu 16 menit ya. 15 menit berikutnya kita masuk lagi ya. Ini kita pending dulu kelas ya. Nanti 15 menit berikutnya kita masuk lagi ya. Oke. Oke, kita izin dulu ya. Nah, kelas di pending sebentar. Kita salat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.